Malam ini karena udah selesai buka puasa, gue mau demonstrasiin cara grooming anjing poodle, terutama poodle toy poodle jenisnya. Karena poodle kan ada 3, ada toy, ada miniatur, ada standar poodle. Tapi yang gue punya itu toy poodle. Yang sekarang mau gue jadi modelnya itu Kelly, karena dia poodle banget lah di antara 3. Nih, kita mulai grooming dia. Hai. Pertama-tama yang kita butuhkan adalah anjingnya. Untuk saat ini yang saya gunakan sebagai model Kelly. Dia adalah jenis toy poodle. Di sini ada banyak peralatan untuk grooming. Grooming yang dimaksud adalah merawat rambutnya setelah mandi, dan ini harus dilakukan setiap hari untuk menyisir dan merawat bulunya. Di sini ada yang namanya skin disinfektan. Ini fungsinya untuk anjing-anjing yang sekarang di masa virus ada di mana-mana, kita nggak tahu siapa yang sehat atau siapa yang sakit, dan orang-orang itu melihat anjing kita lucu dan pengen sentuh mereka, itu nggak ada salahnya. Mereka pegang-pegang aja, anjing kita nggak akan tertular sama virus dari orang. Tapi karena virus itu menempel di bulu yang dia sentuh, caranya yang paling sopan adalah tidak menolak dia untuk menyentuh anjing kita, tapi dengan cara menyemprotkan ini ke bulunya. Jadi kayak kalau kita hand sanitizer, tapi kalau buat anjing ini mereknya apa aja. Kalau ini yang gue punya Papillon Pet Care, karena dia berhubung nggak dari luar, jadi gue nggak butuh ini. Di sini juga ada Magic Coat sama Magic Touch Grooming Spray. Fungsinya sama, dia ini untuk melembabkan dan membuat antistatik buat bulunya. Jadi sebelum disisir, anjing itu disemprot oleh zat-zat kimia sebenarnya yang membuat bulu dia itu tidak mudah kusut. Jadi untuk keesokan harinya disisir, dia tidak merasa sakit. Jadi kayak bukan ion ya, kayak magnet negatif ketemu negatif. Jadi dia kayak nggak bisa nyangkut satu sama yang lainnya gitu. Kalau yang ini untuk jenis bulu yang supaya turun, seperti kayak Shih Tzu atau Yorkshire atau Maltese. Tapi kalau ini untuk mengembangkan. Di sini mereknya Crown Royal. Dia punya jenis-jenis susu setiap anjing beda-beda. Kalau di sini ada nomor 3. Nomor 3 itu artinya buat bulu-bulu yang dikembangin kayak poodle, bichon, yang memang dia niat kita untuk ngembang bulunya, bukan untuk jatuh, untuk turun. Jadi yang dipakai yang ini. Lalu ini juga buat informasi, ini mereknya juga Papillon. Ini adalah dry cleaning powder, dia kayak sampo kering. Ini bagus banget buat anjing yang lagi hamil atau sedang menyusui, atau anak anjing yang rentan terhadap perubahan suhu setelah mandi. Kan dingin, atau takutnya ntar dia stres, atau anjing baru dibeli atau baru diadopsi. Itu yang paling bagus sarannya pakai sampo kering. Jadi dia tidak merasakan perubahan suhu dari mandi air secara normal. Sini ada cotton bud, pin buat ngambil bulu. Ini juga sama, ini spray juga, tapi ini untuk memberatkan volume rambut anjing, bukan untuk mengembangkan. Ini untuk membersih matanya. Kita lihat, kalau dia di sini ada banyak kerak-kerak, kalau bahasa manusianya itu belek kan, dibersihinnya pakai ini, dicopotinnya. Jadi
nggak sakit. Jadi ditetesin di cotton bud, terus diusap ke matanya. Tapi dia nggak belekan sih. Ini buat info aja, alat-alat yang basic untuk dimilikin saat kita memelihara anjing. Kalau ini untuk ear mites. Jadi kalau anjing poodle itu kan kupingnya turun dan bulunya tebal di kupingnya. Jadi ada banyak kemungkinan dia itu kena ear mites. Ear mites itu kayak parasit di dalam kuping. Dia itu kayak kutu tapi tidak seperti kutu karena kecil, modelnya partikel kecil banget kayak kuman ukuran dia. Jadi dari mata tuh nggak kelihatan tapi bisa ketahuan kalau dia punya ear mites atau enggak. Dia belekan secara terus menerus walaupun kita udah bersihin. Nah itu harus pakai ini. Berhubung Kelly enggak, jadi Kelly nggak pakai ya. Ini ada 3 sisir yang gue pakai. Ini dari One All System, bentuknya segitiga. Dia untuk nyisir bagian muka, bagian pipi, bagian dekat hidung atau kumis itu pakai ini. Tapi harus hati-hati karena brand ini yang gue rasain dia bagus hasilnya tapi tajam. Jadi harus hati-hati banget, dan kalau buat papi nggak disaranin pakai ini. Terus ini yang gede buat badannya supaya dia cepat prosesnya. Ini buat kumisnya dan di bawah matanya. Jadi bagi yang ada kotoran-kotorannya tuh dipakein yang ini. Kalau ini buat kepalanya supaya ngembang. Oke, kita mulai. Pertama-tama kita semprot badannya, beri jarak ke atas. Nggak apa-apa dia kena muka. Lalu diusap-usap, dan ini aman, jadi dia modelnya evaporate, jadi enggak meninggalkan lembab dalam kulitnya. Maksudnya nggak bikin jamur, kan kalau air hujan kan bikin jamur. Setelah semua udah, kita sisir yang paling gede dulu. Angkat anjingnya, lihat dia udah relax. Lalu sisir dari bawah atau dari pantat ke kepala. Nggak usah nusuk ke dalam kulitnya, perlahan aja, jangan ditekan. Yang gue suka dari brand ini, Petopia, dia nggak mahal, enak, gampang disisirnya, besinya juga kuat, nggak copot-copot, dan anjingnya pun nggak ngerasa sakit. Ini bagus. One All System mahal tapi sakit ke kulit anjingnya. Kalau ini enggak. Ini aku nggak berani, sakit. Oke, kamu madep sana, kan kita lagi demo. Kaki juga gitu, dari bawah ke atas. Kalau ada yang nyangkut-nyangkut itu belum berarti gimbal. Nanti ada sesinya lagi kalau gimbal. Ini nyisir basic aja yang harus dijalankan setiap hari saat memiliki poodle. Sekarang bagian muka, gue pindah posisi supaya kelihatan. Bukan muka ya, kepala. Dari depan ke belakang kalau kepala. Terus kakinya. Halo Grace, halo Angel. Kalau untuk bagian punggung tangannya, kita tahan bulu di bawahnya, baru sisir. Bagian dalam kita pegang, lalu kita sisir. Awas,
juga sama, bagian dalamnya dipegang. Oke, bagian bawah tangannya ditahan, sisir perlahan, bagian sini juga. Oke, punggungnya atau lehernya, dadanya disisirnya ke bawah aja, bagian perutnya juga. Oke, bagian paha dalam harus hati-hati karena itu kena kulit langsung, jadi mungkin dia merasakan sedikit sakit. Coba cek dulu. Oke. Sekarang bagian kakinya dipegang, sisir bagian depan, lalu bagian bawah. Pahanya jangan kena kulitnya sama sekali. Bagian sini juga jangan sampai kelewatan karena bagian sini tuh sering banget ketinggalan buat dikeringin dan buat disisir, dan akhirnya banyak suka kejadian jamur tuh di sekitar sini. Buntutnya jangan ditarik, pegangnya gini aja. Terus kulit kita menahan dia untuk menempel ke anus, jadi begini. Terus bagian punggung belakang kita angkat sedikit karena dia pasti akan menjadi duduk kalau kita diamin. Ya, seperti ini dia duduk. Kaki sebelah sini kita sisir juga, jangan ditekan. Angel, woi. Badan bagian samping, sisir. Yang penting bagian sini sisirnya jangan dalam keadaan kayak gini, karena di sini banyak kulit yang terlipat, dia ada kemungkinan bisa nangis. Jadi diangkat anjingnya segini, jadi kepalanya lurus turun ke bawah, baru sisir. Nah, bagian kuping, pegang kupingnya, jangan dilepas lalu ditarik, itu seperti terjambak, jadi tahan kulit kupingnya. Dipencet pun nggak akan sakit kuping itu kulitnya, asal jangan dipelintir atau dijewer. Jadi dipegang aja, dipegang lalu disisir. Lebih mengembang, dan saran gue sih ini tuh wajib dijalanin setiap hari karena ini adalah bonding buat kita sama hewan peliharaan kita. Jadi dia merasa kita yang merawat dia sesungguhnya. Nah, ini ada kapas, bisa untuk membersihkan matanya. Karena ini air aja, jadi kapas aja nggak apa-apa. Kecuali dia ada belek. Ini kan air, ini bukan belek nih, ini basah. Jadi gini aja. Jadi nggak usah pakai pembersih. Pembersih itu buat yang susah dibersihkan, berkerak, baru pakai pembersih itu. Karena kalau begini doang, kalau ada keraknya tuh dia sakit. Kayak belek aja dipaksa ditarik kan sakit. Oke, sekarang pakai sisir yang ini. Ini untuk bagian muka. Kita tahan kupingnya begini, tapi nggak ditarik. Ini untuk pipi. Banyak cara, ada yang gini, ada yang gini. Kalau gue lebih prefer kayak gini. Sisir bagian samping, atas mata, hati-hati. Oke. Pipi itu disisirnya begini. Terus bagian sini ini keluar pelan-pelan, karena suka banyak yang nyangkut-nyangkut di sini, entah bekas makanan atau entah bekas air. Nah, bagian dagu sisir ke atas.
kasih jeda. Kalau ini kan termasuk dia anjing yang nurut ya. Tapi kalau anjing yang gampang panik untuk disisir, itu kita harus ikutin ritme dia. Jangan terus kita paksain, nanti dia malah nextnya akan semakin sulit untuk disisir. Jadi kalau dia udah mulai gelisah, ya udah diemin dulu dia buat bernafas, buat santai, baru dilanjutkan. Jangan dipaksakan. Tas mata, terus kumisnya lagi, arah keluar, dan hati-hati matanya, karena ini kawatnya sakit, lumayan berbahaya. Oke. Setelah itu baru pakai yang ini. Ini untuk ngembangin kepalanya, kan tadi kan dikebelakangin. Gitu. Bagian tungku kepalanya di bagian sini dekat kuping, arah berlawanan. Bagian sini arah ke belakang. Ya, Grace suka banget jilatin mata saudaranya. Nggak tahu itu lambang apa. Sayang ya. Bagian pipi dikeatasin. Nah, ini kan ada 2 sisi. Bagian kumis yang jaraknya lebih kecil. Nah, bagian sini, ayo kamu menghadap ke depan kiri. Nah, ini. Lalu ini gini. Bagian sini juga. Kelly menghadap ke sana. Nah. Ini. Bagian pipi sini. Oke. Kupingnya bisa diulang dengan sisiran ini. Oke. Sekarang kamu sudah cantik. Ya Kelly. Look. Yay. Final touch. Dia yang benerin sendiri. Dan di sini ada contoh baju. Dia kalau ngeliat baju udah seneng banget, karena dia kira kalau pakai baju itu berarti keluar main. Kita coba pakai ini ya. Awas jatuh. Tuh, dia tahu. Dia tahu kalau pakai baju artinya ke mall ya. Untungnya gue di sini tinggal di area dimana mall itu boleh bawa anjing dengan leluasa dan tanpa perlu ngumpet-ngumpet, asal jangan dilepasin. Tetap pakai leash demi anjing kita aman dari bahaya, dan demi orang lain leluasa juga punya hak untuk berjalan-jalan. Tadam! Standard. Yay! You cute. Final touch.